Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Degar Kusuma dengan NIM 10110060 dan rekan saya. Saya Andrian Ramadan, Ganjarintena dengan NIM 1011000004. Di sini kami akan mempresentasikan hasil paper yang kami buatkan dengan berjudul Pengaruh Usability Information Quality Service Interaction terhadap kepuasan pengguna pada website berita Pikiran Rakyat Subang. Pendahuluan. Pada dasarnya, sebagian orang akan menggunakan website untuk menemukan sebuah informasi yang cepat dan mudah dengan informasi yang akurat dan terpercaya. Jika website yang diakses memenuhi kualitas layanan informasi yang dirasakan untuk saat ini dan tingkat yang diharapkan di masa mendatang, pengguna akan merasa puas. Dari perspektif fungsi website dan efisien navigasi pengguna, pemanfaatan dan kegunaan situs website menjadi salah satu faktor kunci kualitas layanan situs website. Agar dapat menyampaikan informasi secara cepat dan akurat, diperlukan halaman web yang berkualitas tinggi. Penggunaan website lebih banyak digunakan untuk memberi informasi berita-berita terkini. Salah satu website berita rakyat yang akan menjadi topik pembahasan yaitu sebuah website bernama Pikiran Rakyat Subang. Pikiran Rakyat Subang merupakan bagian dari jaringan Pikiran Rakyat Media Network, disingkat PRMN, yang menyiapkan berita khas terupdate seputar Kabupaten Subang. Umumnya di Jawa Barat maupun berita aktual di kancah nasional, Pikiran Rakyat Subang juga menyampaikan berita pro bisnis, baik lokal maupun nasional, mikro maupun makro yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat. Tak juga lupa konten hiburan akan tersaji pula dengan apik. Penulis akan melakukan penelitian analisa kualitas dan kepuasan pengguna terhadap website berita Pikiran Rakyat Subang. Hal ini belum mengetahui apakah situs website berita Pikiran Rakyat Subang sudah memudahkan pengguna dan rasa kepuasan pengguna dalam membaca berita yang disajikan. Permasalahan saat ini yaitu apakah kualitas pada website berita Pikiran Rakyat Subang ini sudah memiliki layanan yang baik bagi penggunanya. Maka penulis melakukan penelitian terhadap situs layanan website berita Pikiran Rakyat Subang untuk mengetahui seberapa baik layanan berita yang diberikan kualitas serta kepuasan terhadap penggunanya dengan menerapkan metode Web 4.0. Oke, selanjutnya adalah portal berita. Portal berita memiliki pengertian sebagai situs atau halaman web. Sedangkan berita dapat didefinisikan sebagai informasi terbaru mengenai suatu yang terjadi yang disajikan melalui bentuk cetak, siaran, internet, ataupun dari mulut ke mulut kepada banyaknya orang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa portal berita adalah situs yang menyampaikan informasi mengenai informasi yang terjadi di masyarakat. Kedua, usability. Usability merupakan suatu faktor yang berpengaruh untuk melakukan pengukuran pengalaman para pengguna ketika berinteraksi pada sistem yang bertujuannya untuk mencapai efektivitas, efisiensi, dan juga kepuasan penggunanya. Usability berguna untuk mengukur seberapa mudahnya suatu sistem untuk dapat digunakan dan mudah dipelajari oleh para pengguna. Kemudian, seberapa luas pengguna dapat berinteraksi dengan suatu sistem yang digunakan. Kemudian, information quality, suatu kemampuan untuk memenuhi kriteria informasi ketika dibutuhkan dan disampaikan dengan kriteria yang diinginkan pengguna. Informasi yang dibutuhkan sebuah sistem ialah informasi yang mampu dipahami dengan mudah, penyajian suatu konten yang lengkap, relevansi, dan juga keamanan suatu informasi yang dapat dikontrol. Keempat, yaitu service interaction. Service interaction quality merupakan kualitas dari suatu interaksi sekelompok pengguna ketika pengguna tersebut mengakses suatu situs dan berinteraksi lebih lanjut. Yang terjadi atas dasar kepercayaan begitu juga empati, contohnya keamanan suatu transaksi dan juga keamanan informasi, penyampaian produk, bentuk personalisasi, serta interaksi dengan pihak website. Kelima, kepuasan pengguna. Kepuasan pengguna suatu keadaan yang dirasakan konsumen setelah mengalami suatu kinerja atau hasil yang telah memenuhi berbagai harapannya. Kepuasan adalah perasaan senang ataupun kecewa seseorang dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja ataupun hasil suatu produk dengan apa yang diharapkannya.
Kepuasan pengguna menggambarkan keselarasan antara harapan seseorang dan hasil yang diperoleh dengan adanya suatu sistem di mana tempat orang tersebut berpartisipasi dalam pengembangan sistem informasi. Metode penelitian. Dalam pengukuran kualitas website pada penelitian kali ini, dengan menggunakan kuantitatif, hal yang dilakukan dalam penelitian kali ini adalah dengan cara penyebaran kuesioner. Sebelum mengisi kuesioner, diharapkan untuk mengakses salah satu website berita daerah Subang, yaitu Pikiran Rakyat Subang. Selain itu, menggunakan studi literatur digunakan untuk menemukan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan sehingga dapat ditentukan variabel-variabel tertentu. Setelah variabel ditentukan, maka selanjutnya adalah menyusun kuesioner yang akan disebarkan kepada populasi ataupun sampel sesuai dengan variabel-variabelnya yang nantinya akan menjadi pertanyaan-pertanyaan kuesioner dan kemudian diisi oleh responden. Dari hasil kuesioner yang terkumpul nantinya akan dianalisis dengan melakukan uji validasi dan uji reliabilitasi agar dapat diketahui kelayakan data dapat dihitung. Jika data yang diperoleh telah valid dan reliable, maka dilakukannya uji regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh dari variabel. Seperti variabel X mempengaruhi diri sendiri dan variabel Y dipengaruhi oleh variabel X. Kuesioner. Pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh menggunakan penyebaran kuesioner. Kuesioner merupakan alat pengumpulan data yang berupa serangkaian pertanyaan tertulis dan memperoleh informasi dari responden. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Populasi. Populasi merupakan seluruh objek baik itu berupa orang, peristiwa, kejadian ataupun objek lain yang akan digunakan untuk diteliti. Dalam penelitian ini yang merupakan populasi adalah seluruh pengguna layanan website berita Pikiran Rakyat Subang. Sampel. Sampling adalah teknik, prosedur atau perangkat yang digunakan oleh peneliti untuk secara sistematis memiliki sejumlah item atau individu yang relatif lebih kecil, subset dari populasi yang telah ditentukan sebelumnya untuk dijadikan subjek sumber data untuk observasi atau eksperimen sesuai tujuan. Web quality. Metode web qual merupakan suatu pengukuran tingkat kualitas suatu website berdasarkan instrumen penelitian yang dapat dikategorikan menjadi variabel kualitas layanan website. Uji validitas. Menurut Sugihartono dan Sindintak 2006, validitas berhubungan dengan suatu pengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas dalam penelitian menyatakan derajat ketepatan alat ukur penelitian terhadap isi sebenarnya yang diukur. Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang diukur. Uji reliabilitas. Menurut Sumadi Suryabata, reliabilitas menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran dengan alat tersebut dapat dipercaya. Hasil pengukuran harus reliable, dalam artinya harus memiliki tingkat konsistensi dan kemantapan. Uji linear berganda. Uji linear berganda adalah suatu model regresi yang memuat lebih dari satu variabel bebas. Riset kali ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Teknik ini cocok digunakan karena termuat lebih dari satu variabel bebas. Kerangka konseptual. Dalam penelitian ini, variabel yang akan dianalisis dibedakan menjadi dua, yaitu variabel independen, yaitu X, dan variabel dependen, yaitu Y. Independen adalah variabel yang diwakili oleh website quality. Dependen, variabel yang penelitian ini adalah kepuasan pengguna. Kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut. Oke, nah deskripsi data. Dalam penelitian ini menggunakan data hasil penelitian yang diperoleh dari penyebaran kuesioner yang akan dilakukan secara online menggunakan Google Form yang menghasilkan sampel berjumlah 42 orang yang mengakses
website pemikiran rakyat Subang. Dalam penelitian ini berkarakteristik responden dibedakan berdasarkan usia dan juga jenis kelamin dengan hasil persentase seperti gambar berikut. Pada gambar kedua terdapat usia terbanyak adalah usia 18 tahun sampai 34 tahun dan sementara jenis kelamin yang paling banyak adalah perempuan. Selanjutnya adalah data-data hasil pertanyaan yang dibentuk dalam bentuk numerik yang diambil dari hasil kuesioner responden. Terdapat 3 variabel independen yaitu usability, information quality, service interaction, dan 1 variabel dependen yaitu kepuasan pelanggan atau kepuasan pengguna dan dapat dilihat dari tabel berikut. Pembahasan uji validitas. Untuk mengetahui bahwa suatu kuesioner yang valid digunakan sebagai alat ukur, maka dilakukan uji validitas terlebih dahulu. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan antara nilai R hitung dengan nilai R tabel. Apabila R hitung lebih dari R tabel, maka suatu pengujian validitas dapat dikatakan valid. Namun apabila nilai R hitung kurang dari R tabel, maka dapat dikatakan tidak valid. Dengan signifikasi 0,05 dan R tabel sebesar 0,304 berdasarkan banyaknya responden sama dengan 42. Berikut hasil uji validitas yang diperoleh. Usability. Hasil dari uji validitas pada variabel usability menunjukkan bahwa variabel usability x1.1 sampai x1.5 menunjukkan valid karena R hitung lebih besar daripada R tabel. Kemudian information quality. Hasil dari uji validitas pada variabel information quality menunjukkan bahwa variabel x2.1 sampai x2.5 dapat dikatakan valid karena R hitung lebih besar daripada R tabel. Service interaction. Hasil dari uji validitas pada variabel service interaction menunjukkan bahwa variabel x3.1 sampai x3.5 dapat dikatakan valid karena R hitung lebih besar daripada R tabel. Kemudian kepuasan pengguna. Kepuasan pengguna dari variabel y.1 sampai y.5 dapat semuanya dapat dikatakan valid karena R hitung lebih besar daripada R tabel. Kemudian uji reliabilitas. Selanjutnya dilakukan uji reliabilitas menggunakan metode Cronbach alpha digunakan untuk melakukan pengujian dalam penelitian ini. Apabila nilai Cronbach alpha yang diperoleh lebih besar daripada 0,6, maka dapat disimpulkan bahwa kuesioner tersebut reliabel. Tetapi sebaliknya, jika nilai Cronbach alpha lebih kecil daripada 0,6, maka dapat disimpulkan kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini tidak reliabel. Hasil pengujian reliabilitas dalam penelitian ini sebagai berikut. Variabel usability. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai Cronbach alpha 0,903 lebih besar daripada 0,6, maka variabel sudah reliabel. Kemudian variabel information quality. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai Cronbach alpha 0,883 lebih besar daripada 0,6, maka variabel sudah reliabel. Kemudian service interaction. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai Cronbach alpha 0,867 lebih besar daripada 0,6, maka variabel sudah reliabel. Kemudian yang terakhir, kepuasan pengguna. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai Cronbach alpha 0,926 lebih besar daripada 0,6, maka variabel sudah reliabel. Selanjutnya adalah dasar pengambilan keputusan uji normalitas probability plot. Model regresi dikatakan terdistribusi normal jika data plotting
titik-titik yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonal. Sesuai pada gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa sebaran data menyebar dan mengikuti garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal. Maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 3.4. Dasar pengambilan keputusan uji multikolenialitas toleransi dan VIF. Jika nilai VIF lebih kecil dari 10,00, maka nilai toleransi lebih besar dari 0,01, maka dapat dinyatakan tidak terjadinya multikolenialitas. Jika nilai VIF lebih besar dari 10,00 atau nilai toleransinya lebih kecil dari 0,001, maka dapat dinyatakan terjadinya multikolenialitas. Kesimpulan, variabel X1 usability nilai VIF 2,482 lebih kecil dari 10,00 atau nilai toleransinya 0,403 lebih besar dari 0,01, maka dapat dinyatakan tidak terjadinya multikolenialitas. Variabel X2 information quality nilai VIF 4,116 lebih kecil dari 10,00 atau nilai toleransinya 0,243 lebih besar dari 0,01, maka dapat dinyatakan tidak terjadinya multikolenialitas. Variabel X3 service interaction nilai VIF 4,001 lebih kecil dari 10,00 atau nilai toleransi 0,249 lebih besar dari 0,01, maka dapat dinyatakan tidak terjadinya multikolenialitas. Selanjutnya, dasar pengambilan keputusan uji heteroskedastisitas scatter plots. Tidak terjadi heteroskedastisitas jika tidak ada pola yang jelas atau bergelombang, melebar, kemudian menyempit pada gambar scatter plots, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada subu Y. Kesimpulan, ciri-ciri tidak terjadi gejala heteroskedastisitas yaitu yang pertama, pada pola gambar di atas menunjukkan pola yang tidak jelas. Yang kedua, tidak menyebar di atas dan di bawah angka 0. Yang terakhir, titik-titik yang ada tidak membentuk suatu pola tertentu yang teratur atau bergelombang, melebar, dan menyempit. Selanjutnya, dasar pengambilan keputusan uji autokorelasi Durbin Watson. Tidak ada gejala autokorelasi jika nilai Durbin Watson terletak antara DU sampai dengan 4 dikurangi DU. Yang pertama, jika Durbin Watson lebih kecil daripada DL atau table Durbin Watson, D lebih besar daripada 4 dikurang DL, maka hipotesis 0 ditolak. Artinya terdapat autokorelasi. Yang kedua, jika tabel Durbin Watson lebih kecil daripada D, lebih kecil daripada 4 dikurang DU, maka hipotesis 0 diterima. Artinya tidak terdapat autokorelasi. Selanjutnya, jika DL lebih kecil daripada D, lebih kecil daripada DU, atau 4 dikurang DU, lebih kecil daripada D, lebih kecil daripada 4 dikurang DL, artinya tidak ada kesimpulan. N atau responden sama dengan 42. D sama dengan 2,442. K variabel X sama dengan 3. DL atau tabel Durbin Watson sama dengan 1,3573. DU sama dengan 1,6617. 4 min DL sama dengan 4 dikurang 1,3573 sama dengan 2,6427. D dikurang DU sama dengan 4 dikurang 1,6617 sama dengan 2,3383. Jadi hasilnya adalah DU lebih kecil daripada D, lebih kecil daripada D kurang DU sama dengan 1,6617 lebih kecil daripada 2,442 lebih kecil daripada 2,3383. Jadi kesimpulannya tidak ada autokorelasi. 3.7. Dasar pengambilan keputusan uji T parsial regresi linear berganda berdasarkan nilai signifikasi. Jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka artinya variabel independen X secara parsial berpengaruh terhadap variabel independen Y. Kesimpulan,
Variabel X1 usability memiliki nilai signifikasi sebesar 0,089 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan variabel X1 usability tidak terpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y, kepuasan pengguna. H1 maka ditolak. Dan variabel X2 information quality memiliki nilai signifikasi terbesar 0,322 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan variabel X2 information quality tidak terpengaruh secara signifikasi terhadap variabel Y, kepuasan pengguna. H2 maka ditolak. Variabel X3 service interaction memiliki nilai signifikasi sebesar 0,034 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan variabel X3 service interaction tidak terpengaruh secara signifikasi terhadap variabel Y, kepuasan pengguna, maka H3 ditolak. 3.8. Dasar pengambilan keputusan uji T partial regresi linear berganda berdasarkan nilai hitung dan tabel. Jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka artinya variabel independen X secara parsial berpengaruh terhadap variabel independen Y. Berikut adalah rumus untuk mencarinya. T tabel sama dengan A dibagi 2, N dikurangi K dikurangi 1. A itu adalah 0,05 dan dibagi 2, kemudian N itu total dari responden adalah 42 dikurangi K, jumlah variabel yaitu 3 dikurangi 1. Maka dapat hasil adalah 0,025 hasil dari 0,05 dibagi 2, kemudian 38 adalah hasil dari 42 dikurangi 3 dikurangi 1. Dan terdapat pada tabel T tabel sekitar 2,02439. Kesimpulannya, X1 1,746 lebih kecil dari 2,02439. Maka variabel X1 usability memiliki nilai signifikasi sebesar 0,09 lebih besar dari 0,05. Maka disimpulkan variabel X1 usability tidak terpengaruh secara signifikasi terhadap variabel Y, keputusan pengguna, maka H1 ditolak. Kemudian H2 1,004 lebih kecil dari 2,02439, maka variabel X2 information quality memiliki nilai signifikasi sebesar 0,322 lebih besar dari 0,05, maka disimpulkan variabel X2 information quality tidak terpengaruh secara signifikasi terhadap variabel Y, kepuasan pengguna. H2 maka ditolak. Kemudian X3 2,194 lebih kecil dari 0,2439, maka variabel X3 service interaction memiliki nilai signifikasi terbesar 0,034 lebih besar dari 0,05, maka disimpulkan variabel X3 service interaction tidak terpengaruh secara signifikasi terhadap variabel Y, kepuasan pengguna, maka H3 ditolak. Selanjutnya, dasar pengambilan keputusan uji F simultan regresi linear berganda berdasarkan nilai signifikasi. Jika nilai signifikasi lebih kecil daripada 0,05, maka artinya variabel independen X secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Jadi kesimpulannya, nilai signifikan yang didapat sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel usability, information quality, dan service interaction sangat berpengaruh secara signifikan secara bersama-sama terhadap variabel kepuasan pengguna. Selanjutnya, dasar pengambilan keputusan uji F simultan regresi linear berganda berdasarkan nilai hitung dan tabel. Jika nilai F hitung lebih besar daripada F tabel, maka artinya variabel independen X secara simultan berpengaruh terhadap variabel independen Y. Tabel rumus mencari F tabel. K variabel X sama dengan 3, hasil responden atau N sama dengan 42. K, N dikurang K, jadi 42 dikurang 3 sama dengan 39, sama dengan 2,845. Jadi kesimpulannya yaitu nilai F hitung yang didapat sebesar 24,188 lebih besar daripada F tabel yaitu 2,845. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel usability
information quality, dan service interaction berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kepuasan pengguna. Kesimpulan akhir, distribusi nilai adjusted R-square sebesar 0,629 maka memiliki arti bahwa variabel X1 usability, variabel X2 information quality, dan variabel X3 service interaction memiliki atau memberikan sumbangan pengaruh secara bersama-sama sebesar 62,9% dan terhadap variabel Y kepuasan pengguna dan sisanya 37,1% dipengaruhi variabel lain dari luar penelitian ini. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas usability, kualitas informasi, dan interaksi layanan memiliki kontribusi signifikan terhadap tingkat kepuasan pengguna website berita pikiran rakyat Subang. Dengan metode web call 4.0, ditemukan bahwa variabel-variabel ini memberikan pengaruh bersama sebesar 62,9% terhadap kepuasan pengguna. Sementara 37,1% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Hasil pengujian menggunakan regresi linear berganda dan uji statistik lainnya mengindikasikan bahwa variabel kualitas layanan website secara simultan memengaruhi kepuasan pengguna. Meskipun secara parsial, beberapa variabel tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Oleh karena itu, optimalisasi pada faktor usability, penyajian informasi, dan kualitas interaksi layanan dapat meningkatkan pengalaman pengguna dan kepuasan secara keseluruhan. Mungkin sekian dari presentasi dari kami kelompok 2. Sebelumnya mohon maaf bila banyak kesalahan. Kami ucapkan terima kasih kepada dosen dan pembimbing kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelar deh.